Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Hidayat, kelas TI 1B. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar yang saya buat dari mata kuliah dasar pemrograman. Di sini saya membuat program tugas besar, yaitu absensi perkuliahan menggunakan Python. Saya akan melihatkan source code yang sudah saya buat. Absensi perkuliahan. Untuk absensi perkuliahan sendiri, saya akan menginput nama, kemudian nomor absen, kelas, tanggal, dan juga mata kuliah. Untuk hasil inputan, kita juga memasukkan data ke Excel. Di sini saya menginstal OpenByXL. Kalau belum menginstal OpenByXL, kita juga bisa menginstalnya dengan cara membuka command prompt, kemudian kita ketik pip install OpenByXL. Kita tunggu. Ketika muncul requirement already, berarti saya telah menginstalnya. Berarti kita next aja ke program selanjutnya untuk membahas untuk membuat aplikasi dengan root sama dengan TK. Terus kita juga menambahkan judul absensinya dengan nama absensi perkuliahan. Di sini saya tambahkan root.title dengan nama absensi perkuliahan. Kemudian kita menggunakan data enter, harus ada metode mainlog di akhir kode. Wajib untuk kita mengimport library OpenByXL harus ada, dan juga modul aktif pada variabel workbook. Kemudian kita tulis route.resizable with false dan high false. Selanjutnya kita mendesain software-nya terlebih dahulu. Kita bikin resolusinya, yaitu weight sama dengan 500, kemudian height sama dengan 600. Kita juga membuat objek canvas untuk mengatur resolusi ya. Untuk perintahnya sendiri, yaitu canvas sama dengan canvas route height width dengan background. Di sini saya menulisnya dengan BG sama dengan light blue, berarti nanti akan berwarna biru. Terus untuk ukuran status backgroundnya yaitu light blue. Kemudian kita juga tambahkan perintah canvas.text. Untuk objek di TK Inter, kita juga menambahkan objek 4, bisa menggunakan metode pack seperti perintah ini, canvas.pack. Untuk membuat frame, kita
ketik saja sesuai dengan yang saya sampaikan tadi di awal, yaitu saya akan membuat judul, kemudian mata kuliah, tanggal, nama, NIM, dan juga jurusan. Itu yang pertama, kita membahas frame yang akan kita buat dulu. Pertama yaitu frame judul. Untuk frame judul, kita juga akan membuat buttonnya sekalian. Untuk membuat frame judul, kita tinggal kita frame judul sama dengan frame root BG atau backgroundnya berwarna putih. Untuk frame judul .place rally-nya yaitu untuk mengatur panjang, untuk mengatur lebar, dan kemudian rel height 0,1, rel width 0,8, dan ancor yaitu titik pusat. Untuk rally yaitu untuk mengatur frame yang berwarna putih nantinya di tampilan aplikasinya. Kemudian kita buat frame selanjutnya yaitu frame mata kuliah. Frame mata kuliah sama dengan frame root background atau BG sama dengan white yaitu putih. Frame matkul plus sesuai atau sama seperti perintah yang di atas, kita memakai rally-nya yaitu 0,2, rel 0,5, rel height 0,06, rel width 0,08, dan ancor atau titik pusatnya yaitu N. Selanjutnya kita bikin tab saja yaitu frame tanggal, sama seperti di atas. Frame tanggal sama dengan frame root BG sama dengan Y. Frame tanggal plus di sini saya mengatur rally-nya yaitu 0,27, terus rel-nya 0,5, rel height 0,06, rel width 0,8, dan juga ancor atau titik pusatnya yaitu M. Terus untuk frame nama yaitu frame nama sama dengan frame simpan di root, kemudian background sama dengan white, frame nama dot place, kemudian rally-nya 0,34, kemudian light 0,5, rel height 0,06, rel width 0,08, ankor atau titik pusatnya yaitu N. Terus untuk frame NIM sama dengan frame simpan di root, BG sama dengan white, frame NIM dot place, rally sama dengan 0,1, height 0,05. Di sini saya mulai rel height 0,06 sama seperti di atas, rel width 0,08, dan titik pusatnya yaitu N. Terus frame jurusan sama dengan frame kita simpan di root, backgroundnya berwarna white. Untuk frame jurusan dot place, di sini saya mengatur rally-nya yaitu 0,48, right? 0,5, rel height 0,06, rel width 0,8, dan juga titik pusatnya yaitu N. Terus kita kasih frame button. Kita bikin untuk frame button, kita bikin backgroundnya berwarna putih. Frame button sama dengan frame kita simpan di root, BG sama dengan white. Terus kita juga bikin frame informasi. Kita membuat frame informasi untuk menyimpan satu objek. Langsung kita bikin label, kita simpan di root, backgroundnya berwarna putih. Terus di sini kita juga mengatur rally-nya dengan perintah informasi .place, rally sama dengan, di sini saya mengatur rally-nya yaitu 0,56,
rel-nya 0,5, rel height sama dengan 0,1, rel width 0,8, dan juga titik pusatnya yaitu N. Sama seperti yang ada di atas. Untuk bagian judul yang awal tadi, frame bagian judul ini kemudian kita juga bisa tambahkan parameter teks untuk tampilan teks, yaitu sesuai dengan yang saya buat di sini. Parameter teksnya yaitu yang akan ditampilkan di kolom berwarna putih nanti, yaitu absensi perkuliahan. Untuk judul.ts, karena kita sudah menyimpan di frame, jadi kita tulis rel height sama dengan 1 dan rel width sama dengan 1. Kemudian dia bakal ngisi full frame di judul. Di frame mata kuliah kita akan bikin 2 objek. Saya akan jelaskan dan saya akan set terlebih dahulu. Sudah saya run. Nah, sesuai yang telah saya jelaskan tadi, di frame bagian mata kuliah kita akan membuat 2 objek seperti ini, yaitu 1 label dan juga 1 entry. Untuk teks di mata kuliah, kemudian kita simpan dengan rel width 0,04 dan juga rel height sama dengan 1. Selanjutnya kita juga membuat matkul entry. Setelah di atas itu frame matkul, kemudian kita tambahkan juga matkul entry ini. Matkul entry sama dengan entry frame matkul. Di sini kita tidak usah menambahkan background dan juga tidak perlu menambahkan teks karena ini merupakan sebuah entry. Terus di sini kita juga mengatur relnya, terus label frame matkul BG white, kemudian mata kuliah info plus rel width sama dengan 0,4, rel height-nya yaitu 1, matkul entry frame matkul. Kemudian sama seperti di frame mata kuliah, di frame tanggal kita juga sama, kita juga memasukkan flash, terus label frame tanggal, backgroundnya berwarna putih, kemudian teksnya bertuliskan tanggal perkuliahan. Terus untuk tanggal info flash bandwidth-nya di sini saya menggunakan 0,4, terus rel height-nya sama dengan 1, sama seperti yang di atas. Kemudian untuk frame nama yaitu kita tambahkan juga nama entry
sama dengan entry frame nama entry dot place text sama dengan 0,4, rel height-nya sama dengan 1, dan juga rel width-nya 0,6. Terus untuk frame name entry sama dengan entry frame name entry dot place rel 0,4, rel height sama dengan 1, rel width sama dengan 0,6. Terus untuk frame jurusan juga sama seperti yang ada di atas, yaitu jurusan entry sama dengan entry frame jurusan entry dot place rel sama dengan 0,4, rel height 1, rel width 0,6. Nah, kenapa setiap input kita kasih frame sendiri-sendiri? Soalnya ada 2 objek, biar gampang gitu aja untuk ngebagi dan juga untuk ngaturnya. Tinggal kita ngatur informasinya, kemudian kita bikin button. Di frame buttonnya ada tombol insert. Di sini tombol insert nih, dev insert data. Kita simpan di frame button, terus teksnya insert, kemudian kita ngatur seperti yang ada di atas, yaitu untuk tombol insert ini, insert sama dengan button frame button text insert. Kemudian untuk penjelasan dev insert data nanti bakalan muncul seperti ini, seperti tampilan seperti ini. Ketika sudah kita save, nanti saya akan mengasih gambaran saja untuk mengatur di bagian insert data ini, kurang lebihnya seperti yang ada di tampilan Excel ini. Nah, di sini ada mata kuliah, terus di B ini dasar pemrograman, terus tanggal, hari, bulan, nama, terus nomor, nama, NIM, jurusan. Kurang lebih nanti seperti ini di pengaturan insert data ini, yaitu perintahnya yaitu dev insert data global 6 sama dengan 6 plus 1, sheet 6 sama dengan 6 plus 3. Terus untuk sheet A sama dengan string, sheet 6 1 sama dengan 6. Untuk data nomor nanti tampilannya seperti ini. Untuk data nomor di sini data no sama dengan sheet A sama dengan string set 6, data no dot border sama dengan border, data no dot element sama dengan element. Untuk di Excel ini kita juga bisa maksud dari A1 sheet A, terus
kita membahas juga, kita bikin sheet, pindah sheet A1. Kita juga bisa styling di Excel. Untuk styling di aplikasinya, kita juga sudah mengimport font from TK-Enter input font as TK font. Styling sama dengan TK font Fandi. Terus width itu sama seperti bold, terus size-nya yaitu 9. Kita di sini bikin 2 styling lagi, masukin di masing-masing input styling tersebut. Nah, untuk penjelasan di bagian di Excel, kita menuliskan sehabis canvas.pack, yaitu sheet A1 sama dengan mata kuliah ini A1. Terus kita bikin variabel A1 untuk sheet A1 nya. Ada metode sheet untuk styling. Kita bikin font sama dengan bold atau true. Terus border, parameter pertama left sama dengan left slide. Untuk kode left yaitu 0000. Jadi parameter-parameter yang ada di border mau mana aja dan apa stylenya. Terus untuk A1 font sama dengan font, sheet A2 sama dengan tanggal perkuliahan, A2.font sama dengan font. Maksud dari A2 font itu, jadi kita mau masang bold di A1, jadi fontnya di A2 itu variabel font berisi bold. Kemudian di sheet A2 bakalan dikasih border, font dan juga alignment. Untuk jarak-jarak, kita kasih jarak juga 1 spasi. Terus tinggal kemudian sheet 3 yaitu nomor, A3 sheet, A3.font sama dengan font, A3.border sama dengan border, A3.alignment sama dengan alignment, dan sheet B3 yaitu nama, seperti tampilan yang ada di Excel di sini. Kemudian B3.font sama dengan font, B3.border sama dengan border, B3 alignment sama dengan alignment. Kemudian sheet C3 sama dengan ini, C3 sama dengan ini, sama. Selanjutnya C3 sama dengan sheet C3, C3.font sama dengan font, C3 sama dengan border sama dengan border, C3.alignment sama dengan alignment, sheet D3 jurusan D3 sama dengan sheet D3, D3.font sama dengan font, D3.border sama dengan border, D3.alignment sama dengan alignment. Kemudian tinggal insert data. Maaf tadi saya salah menjelaskannya. Tinggal insert data, yaitu kita bikin variabel global dengan pindah. Di sini
sheet 3 jurusan d3.sheet sama dengan absen, d3.font sama dengan font, d3.border sama dengan border, d3.alignment sama dengan alignment. 6 sama dengan 6. Selanjutnya insert data. Itu kita bikin variabel global, yaitu global 6. 6 sama dengan 6 plus 1. Sheet 6 sama dengan 6 plus 3. Bikin variabel baru, sheet 6 berupa nomor pertama berarti A4 6 plus 3. Untuk sheet A plus string dari sheet 6 sama dengan 6, data 0 sama dengan sheet seperti di atas, kita kasih border dan juga alignment. Sini data 0 sheet A plus string set 6, data no dot border sama dengan border, data no dot alignment sama dengan alignment. Kemudian sheet B plus string sheet 6 sama dengan nama entry sesuai dengan yang kita bikin, beda sama yang di atas, cuman sheet 6 tidak ada tambahnya. Kalau mulai di bawah ini kita tambahkan itu nama entry sesuai dengan mau kita yang sudah kita bikin frame-nya. Sini nama entry .get. Untuk .get sendiri harus ada, karena metode ini digunakan untuk mendapatkan informasinya. Terus selanjutnya yaitu sheet C plus string absen sheet 6 sama dengan name entry.get. Data name sama dengan sheet C plus string sheet 6, sama seperti yang ada di atas, sama seperti nama entry, juga perintahnya juga sama. Berarti kita kalau mengetik tinggal copy saja, cuman mungkin mengganti di bagian ini dan juga ini sama ini. Kemudian data name.border sama dengan border, data name.alignment sama dengan alignment. Selanjutnya yaitu sheet D plus string sheet 6 sama dengan jurusan entry.get, data jurusan sama dengan sheet D plus string 6, kemudian data jurusan .border sama dengan border, data jurusan alignment sama dengan alignment. Untuk membuat button insert, bakalan fungsi dari button insert sendiri yaitu untuk menghapus data yang telah tuliskan ketika waktu melakukan absensi. Untuk tombol insert sendiri digunakan untuk menghapus data semua. Terus untuk tombol save digunakan untuk finishing seluruh data atau untuk menyimpan data yang telah dimasukkan. Kemudian nanti akan muncul di Excel dan kemudian akan terdata di Excel yang akan muncul. Kemudian create new yaitu untuk menghapus semuanya. Untuk bagian insert yang digunakan, revisi lagi, yaitu untuk tombol insert untuk menghapus bagian nama ini, terus yang di bagian bawah ini name, terus nama, jurusan, udah itu. Dan untuk judul terus tanggal itu tetap sama, enggak bakal terhapus. Ketika untuk menghapus semuanya, yaitu kita tinggal klik create new. Selanjutnya melanjutkan
penjelasan yang tadi, yaitu kita ketikkan sheet b1.matkul entry.get. Di sini tidak seperti yang ada di atas. Tidak ada perintahnya, tidak seperti yang di atas. Kemudian sheet B2 tanggal untuk bagian matkul dan juga tanggal beda. Kemudian nama entry.delete 0n, name entry.delete 0n, jurusan entry.delete 0n. Kemudian kita buat fungsi baru, yaitu def save data. Itu fungsi dari save sendiri, yaitu untuk menyimpan data ke Excel. Dan di workbook juga ada metode file name, rencana matkul, dan juga tanggal. Terus di sini perintahnya yaitu global, yaitu variabel global, itu global informasi block.save file name string matkul entry.get terus ngetik plus string tanggal entry.get dengan menggunakan ekstensi XLSX yang menandakan bahwa ini Excel atau file Excel. Kemudian informasi teks sama dengan data absen akan muncul di bagian ini nanti. Sebelum kita tulis ini, bagian ini akan kosong. Namun ketika kita ketikkan di bagian informasi teks sama dengan data absen telah di save, ketika nanti kita klik save maka akan muncul teks tersebut. Di sini kan awalnya klik insert untuk semua mahasiswa, nanti akan muncul data absen yang telah di save. Di sini nama file sama dengan string matkul entry.get string tanggal entry get plus XLSX. Untuk merubah informasi data absen yang telah kita save itu kita enter. Untuk create new data, kita rubah informasi dari awal, informasinya seperti awal terus semuanya di delete dan seterusnya. Untuk komen di button, kita masukin berupa nama fungsinya. Itu seperti ini. Setelah itu saya akan coba menampilkan hasil. Tadi kan sudah, ini merupakan tampilannya. Setelah itu posisi di sini kan masih, ini pernah saya melakukan percobaan muncul Excel, dan di sini saya akan menampilkan lagi sebuah tampilan absensi yang tugas besar yang telah saya buat. Itu untuk mata kuliah saya isi dengan dasar pemrograman. Kemudian untuk tanggal perkuliahan sesuai hari ini saja, itu 25
Februari 2021. Untuk nama saya Rifki Hidayat. Untuk NIM 433202120. Jurusan teknik elektro. Kemudian kita save. Ya, sebelumnya saya minta maaf tadi ada gangguan di saat melakukan video. Saya akan meneruskan yang tadi, yaitu waktu run. Saya akan mengulangnya lagi. Kita run, maka akan muncul sebuah tampilan absensi perkuliahan seperti yang saya jelaskan tadi. Itu kita masukkan saja mata kuliah, tanggal perkuliahan, kemudian nama, NIM, dan juga jurusan. Di sini juga terdapat tombol-tombol save, create, new, dan exit. Tinggal saja kita menuliskan saja seperti tadi yang pernah saya tuliskan. Sebelum tadi video ada kendala, saya akan mengulanginya lagi. Tadi saya sudah menghapus file yang pernah saya save tadi, dan saya akan mengulanginya lagi. Pertama yaitu dasar pemrograman tanggal perkuliahan 25 Februari 2021. Untuk nama Rifki Hidayat, NIM 4332021. Jurusan teknik elektro. Kemudian menurut yang pernah saya jelaskan tadi, bahwa setelah kita menulis ini, kita bukan menyimpannya terlebih dahulu, tapi lebih baik gini, kita hapus dulu. Atau kita terlebih dahulu menulis nama. Rifki dan NIM 4332021. Jurusan teknik elektro. Setelah itu kita insert. Nah, kemudian kita ketikkan nama lagi. Mutiara. Oke. 4332021.01. Jurusan sama teknik elektro. Kita insert lagi dan seterusnya. Kita coba lagi. Suci. Untuk NIM 4332021.01. Jurusan sama teknik elektro. Insert, kita tambahkan lagi. Titik 20.17. Kemudian jurusan sama teknik elektro. Kemudian kita baru
kita search, setelah itu kita save. Kita coba cek di bagian ini apakah sudah masuk. Ternyata sudah masuk semua data-data. Jadi ketika kita ingin melakukan absensi, kita tinggal tulis saja, maka akan secara otomatis terdata dan seterusnya. Ini bakalan terdata di sini dan seterusnya. Mungkin sekian dari tugas besar yang telah saya jelaskan. Apabila ada kekurangan, saya memohon maaf sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Saya Rifki Hidayat dari kelas TI 1B. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.